Hai, saya Rostia Barulubis dari kelas 5 MMI 1 dengan jurusan Manajemen Informatika. Saya di sini ingin membuat sebuah tutorial, yaitu ingin membuat lemari dengan menggunakan aplikasi SketchUp untuk memenuhi tugas UAS oleh pelajaran desain pemodelan grafik. Selamat menonton. Baiklah, langsung saja. Yang pertama-tama, ketika kita membuat lemari, di sini saya ingin membuat alas terlebih dahulu menggunakan rectangle dengan ukuran 50, kita kalikan 130. Kemudian selanjutnya kita bikin menggunakan push tool untuk bikin ketebalan lemari dengan ukuran sekitar 200 cm. Setelah itu kita menggunakan offset untuk membuat pinggiran lemarinya. Itu kita bikin offsetnya sekitar 5 cm. Setelah itu kita menggunakan selanjutnya kita menggunakan meteran ini untuk kita mengukur tinggi lemari yang kita gunakan tadi. Oke, kita ukur lemarinya. Dari sisi kirinya ke kanan berapa, kita ukur terlebih dahulu. Setelah itu kita bagi 2, karena tadi ukuran ada 130 lebarnya, maka panjangnya kita bikin sekitar 59. Selanjutnya setelah kita ukur, kita buat menggunakan pen tool. Di sini pen toolnya berfungsi untuk membuat sekat dari lemarinya, lemari tengah, pintu tengahnya. Kita buat di satu lagi. Oke. Selanjutnya setelah itu kita ingin menghapus garis bantu tadi yang kita pakai. Oke, setelah dihapus, selanjutnya kita ingin membuat pintu lemari. Selanjutnya kita ingin membuat pintu lemari. Jadi kita menggunakan pintu lemari ini menggunakan kita geser kan. Oke, untuk mengkopinya kita geser yang pintu sebelah kanan, kemudian kita geser pintu yang sebelah kiri. Setelah itu lemari yang tadi kita push tool, kita menggunakan push tool, push tool ke dalam. Tadi kan ke dalam sana 50, sekarang kita bikin 45 cm. Di pintu kanan sama pintu kirinya kita push tool. Oke, kita bisa lihat seperti ini. Oke, selanjutnya setelah itu sisi-sisi pintu setiap pintu kita push toolkan 2 cm ketebalannya. Begitu juga dengan pintu yang kiri. Oke, 2 cm. Oke, ntar selanjutnya kemudian kita grupkan lemarinya. Oke, setelah kita grupkan, pintunya kita komponenkan satu-satu. Ini kita komponenkan pintu kanan. Oke, selanjutnya kita komponenkan juga nih, tunggu. Oke, selanjutnya kita komponenkan pintu yang sebelah kirinya. Oke, klik 3 kali. Oke, selanjutnya setelah kita komponenkan, kemudian kita ukur. Kita ingin mengukur nih, setelah ini kita ingin mengukur ya tinggi lemarinya untuk kita ingin mengukur raknya. Jadi setiap rak itu saya ingin, tadi kan ada tinggi ke atas 200 cm, saya bikin 50 cm setiap raknya. Oke, 50. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama karena kita mau bikin alas daripada rak, jadi kita bikin di ujungnya. Sebentar, kita ukur dari dalam. Oke. Kita mau bikin alasnya 50 juga. Sebentar. Oke,
Selanjutnya di sini bisa terlihat. Kemudian kita bikin alas rak. Kita bikin alas rak menggunakan pen tool. Nah, di sini pen tool kita sambungkan sisi setiap sisinya dengan menggunakan garis bantu tadi. Oke. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat ya teman. Oke. Kemudian kita menggunakan push tool yang mana ini berfungsi untuk menebalkan alas raknya. Di sini kita menggunakan 2 cm saja. Sini kita menggunakan ya 2 cm kita ketebalannya. Selanjutnya kita komponenkan alas raknya. Kita lihat ya, kita cek ke bawah. Oke, di bawah aman berarti nyatu. Kemudian setelah itu setelah itu selanjutnya kita menggunakan apa nih namanya ini untuk mengcopy kan raknya. Kita butuh untuk rak ke bawah, maka kita copy dia. Kita geser, kita tekan kontrol. Oke, kemudian kita sesuaikan sama garis bantu yang sudah kita buat tadi. Begitu juga untuk rak yang di bawahnya, kita kontrol, kita sesuaikan sama garis yang telah kita buat. Setelah itu kemudian setelah kita copy, kemudian kita pakai penghapus untuk kita hapus garis bantu yang kita buat tadi. Setelah kita hapus, selanjutnya kemudian kita ukur menggunakan meteran tadi untuk lemari yang sebelah kirinya. Di sini kita pakainya menggunakan 25 saja karena tadi kan 50. Sebentar, salah. Jadi kita bikin 50 cm untuk ukuran laci atas. Ini kita ingin membuat laci ya teman. Kita lakukan juga ke dalamnya dengan hal yang sama menggunakan meteran setinggi 25 cm. Selanjutnya kita ukur untuk letak gantungannya, itu setinggi untuk gantungan sekitar 140 cm. Selanjutnya kita buat alas teracinya di atas itu menggunakan pen tool sama seperti lemari yang sebelah kanan tadi. Kemudian kita push toolkan setebal 2 cm. Selanjutnya setelah itu kita lakukan untuk kita ingin membuat laci yang di bawah ya. Kita geser, kita copy, geser. Sebelum itu kita bikin komponen terlebih dahulu ya. Kita komponenkan terlebih dahulu. Setelah kita komponenkan, kemudian kita tarik menggunakan copy. Kita geserkan menggunakan untuk mengkopinya tadi. Kita kontrol, kita sesuaikan dengan garis yang sudah kita buat. Sebentar. Selanjutnya kita hapus garis bantu yang sudah kita buat tadi. Baik, di sini kita sudah jadi ya teman-teman untuk lemarinya. Nah, kemudian selanjutnya itu kita mau bikin gantungan hanger. Kita di sini menggunakan oracle. Sini ukuran ini saya bikinnya 1,5 cm. Dan setelah itu kita ukur terlebih dahulu panjangnya, berarti kita ketika mau push tool kan kita sesuai sama ukuran. Di sini ukurannya itu sekitar oracle-nya itu sekitar 59 cm. Kemudian kita push tool kan dengan ukuran 59 cm. Bismillah. Selanjutnya kita telah membuat push tool untuk gantungan
lemarinya. Kemudian di sini kita ingin menggeser pintunya ya teman-teman. Kita menggesernya menggunakan geser menggunakan sebelumnya tadi komponennya di sini tidak tertera pula di ini ketika saya screen record ini. Di sini kita membuat komponennya teman. Kita bikin untuk ukurannya ya. Untuk rumusnya ini kita geser terlebih dahulu pintunya ke dalam lemari. Oke, seperti ini belum masuk. Oke, kita ulang lagi. Kita gesernya menggunakan yang pintu di dalam, kita tarik. Oke, kita pelan-pelan tarik, sesuaikan. Sebentar. Oke, pas. Ya. Oke, selanjutnya ini sebentar, kita hapus dulu, kita ganti. Oke, indah. Di sini kita udah bikin rumus tadi yang ketika apa tadi, cuman tidak kelihatan rumusnya. Ini kita bikin rumusnya untuk animate. Kalau bikin lemari ini kita bikin pintunya menghadap keluar atau terbukanya keluar. Kita bikin animate rumusnya itu teman-teman, animate rod Z ya teman. Baru tutup kutip, kemudian kita kasih koma, baru 0, terus kita mau bukanya berapa. Misalnya kita bukanya angka 58 ke angka 90 rotasinya. Nah, karena ini bukanya ke dalam, maka kita sebentar, gagal. Karena kita bukanya ke dalam, maka kita ingin membuka tadi kan sebelah kiri pintunya, jadi kita buka ini ke sebelah kanan dengan cara kita change akses. Oke, ini masih ke dalam ya teman-teman, ke dalam. Cara pembukaannya kita rubah dulu rumusnya. Sini kita rubah rumusnya. Jadi tadi ke dalam kita tidak pakai minus, positif. Ini sekarang kita tambahkan minus. Jadi ketika dibuka dia terbuka ke arah luar. Oke, seperti ini. Ini contohnya. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, rumusnya yaitu animate rod Z. Oke. Kemudian selanjutnya kita ukur tinggi pintunya. Karena sini pintunya kita ini di atas ada laci. Jadi saya ini hanya membutuhkan pintu untuk gantungan kunci, gantungan baju. Oke. Sini kita ukur. Setelah kita ukur, kita sesuaikan ya teman-teman. Di sini yang di atasnya kita mau push-toolkan, kita mau sesuaikan sesuai sama ukuran pintu, tinggi pintu baju tadi sekitar 140. Oke, kita sesuaikan, push tool yang di atas dulu. Selanjutnya kita push tool yang di atas, kita push tool yang di bawah, sorry teman-teman. Oke, kita push tool menggunakan push tool ini kita kurangkan ya. Oke, selanjutnya seperti ini ya. Jadi dia pendek jadi teman-teman. Oke, sesuai dengan pintu yang saya buat. Kemudian kita geserkan. Kita geser sesuai menggunakan alat kopi untuk kopinya tadi, untuk kita geserkan. Oke, seperti ini. Setelah ini selanjutnya ini pintunya terbuka ke arah dalam teman-teman, jadi kita bikin dia arah luar. Oke, arah luarnya kita bikin dengan menggunakan tadi dia dinegatifkan ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan rumusnya. Rumusnya sama seperti yang tadi. Kalau pintu ke arah luar itu animate rod Z. Oke, soalnya di sini saya mau mencoba bikin gagang pintunya menggunakan oracle. Ini saya bikinnya ini saya bikinnya ini sekitaran berapa ya? Tunggu teman. Saya bikinnya di sini 3 cm ukurannya. Kemudian saya push toolkan sekitar 3 cm juga. Oke, selanjutnya pintunya jadi. Sekarang kita ingin membuat tahapan membuat laci. Oke, kita ingin membuat laci yang di atas ya teman-teman. Terlebih dahulu kita bikin bentar. Oke, jadi kita bikin laci yang di atas. Kita menggunakan rectangle.
salah. Oke, sebentar. Kita Ctrl Z dulu. Kita ingin bikin laci yang di atas. Oke. Tutup terlebih dahulu ya, biar gampang kita bikin lacinya. Soalnya kita fokus bikin laci, pintu laci yang di atas. Itu kita buatnya itu tadi kita menggunakannya rectangle ya. Sebentar. Oke, kita bikinnya menggunakan rectangle. Kita pakai panah saja nanti. Oke, kita tarik nih. Sebentar. Sesuaikan dulu ya teman-teman cara pengambilannya. Oke, ambil dari ujung karena saya pengennya lemarinya full di pintunya. Oke, sebentar. Oke, dah lemari pintu lacinya. Kemudian di sini sini saya bikin rumusnya ya teman-teman. Sini rumus untuk buka itu adalah animate rod Y teman-teman, untuk membuka dia ke atasnya. Oke. Ya, selanjutnya di sini saya membuat rumus terlebih dahulu. Oke, rumus komponen. Oke, soalnya ini kita bikin juga untuk pintu laci yang di bawah, kita menggunakan rectangle juga teman-teman. Oke, sebentar, kita Ctrl Z. Oke, selanjutnya laci ini kita geserkan pintunya tadi. Nah, kita ingin membuat laci dalamnya. Kita kontrol, kita geser pakai yang copy ya teman-teman. Kemudian kita ingin membuat ketebalan daripada lacinya. Ini ketebalannya kita bikin ke dalam itu sekitar 45, kita push toolkan sekitar 45 cm. Sebentar, kita buat ke dalam. Nih kita push toolkan sekitar 45 cm. Kenapa 45 cm? Karena tadi kita lebarnya sekitar 50, jadi ini kita bikinnya 45 cm. Kemungkinan. Kemudian kita menggunakan offset untuk membuat garis tepinya itu sekitar offsetnya itu 2 cm. Kemudian kita push toolkan ke dalam, itu ukurannya sekitar 29 cm. Ya, setelah kita push toolkan ke dalam, sebentar kita sesuaikan. Kemudian setelah itu kita komponenkan laci yang sudah kita buat tadi. Ini kita bikin komponen laci bawah. Oke. Dan setelah itu selanjutnya nih, setelah kita buat laci tadi, kita geserkan dia lagi ke dalamnya teman-teman. Ke dalamnya kita masukkan ke dalam untuk laci bawahnya ya, kita sesuaikan. Jika sudah, kita bisa lihat seperti ini jadinya. Oke. Selanjutnya kita ingin membuat, tadi kita bikin rumusnya ya teman-teman. Nih saya bikin rumusnya menggunakan animate rod Y. Oke, di komponen tadi kita bikin menggunakan on click, rumusnya animate rod Y. Di sini kita buka. Oke,
Sebentar, kita bikin dulu dari awalnya. Ini kita bikin ukurannya sekitar 40,9. kemudian rumusnya kita copy terlebih dahulu nih. Ini yang keduanya, cara buka yang kedua. Oke, seperti ini jadinya. Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian setelah itu laci-lacinya berarti untuk lemari saya ini saya sudah punya beberapa ya seperti ini. Oke, sebentar, ternyata ini kita cek dulu. Oke, ini kita ada ini ya, kita hapus dulu yang untuk pegangan yang kita buat tadi. Ini garis bantunya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ini kita mau hapus yang sebentar, sebelum kita hapus kita tutup dulu nih, saya salah nih, tidak masuk ke dalam komponennya. Oke, sebentar ya, kita hapus saja ya teman-teman, karena kita salah pembuatannya. Oke, kita lihat ke dalam. Jadi kita ingin membuat gagang itu teman-teman, cara membuat gagang itu di dalamnya kita masuk dulu ke dalam komponennya, baru kita buat gagangnya menggunakan oracle 3 cm. Kemudian kita pustulkan untuk pegangannya itu sekitar 3 cm juga. Oke, sebentar. Ini kita lakukan untuk ke semua pintu ya teman-teman. Oke. Oke, jadinya seperti ini. Nah, dia akan menempel di dekat pintunya. Oke, sekarang kita bikin untuk pintu sebelah kiri dengan melakukan hal yang sama. Kita menggunakan oracle. Kemudian kita bikin 3 cm. Setelah itu kita pustulkan. Ya. Sini saya menggunakan 2 cm saja. Kita pustulkannya. Kemudian selanjutnya itu kita lakukan lagi untuk ini seperti ini jadinya. Kita bikin untuk di laci atasnya teman-teman. Sebentar. Oke, laci atas. Oke, seperti ini. Sama kita lakukan untuk membuat oracle tadi. Kita mau bikin apa untuk bulatannya teman-teman. Jadi kita pakai oracle 3 cm. Kemudian tunggu sebentar, kita masuk dulu ke komponen. Jangan lupa kita harus masuk ke komponennya. Oke, 3 cm. Kemudian kita pustulkan sebanyak 2 cm. Oke, seperti ini jadinya ya teman-teman. Oke, dia jadinya ada di dalam laci. Di dalam laci ya, ada di dalam pintu lacinya. Kemudian kita bikin untuk laci bawahnya sama, kita masuk ke komponennya, kita masuk, terus kita buat oracle-nya, pegangannya menggunakan oracle. Oke, ini 3 cm kita paskan dulu. Saya pakai insting aja teman-teman. Oke, selanjutnya kita pustulkan 2 cm sama ya kayak semuanya tadi. Nah, oke, selanjutnya sekarang seperti inilah jadi lemari yang saya buat. Oke, nah kita ini bukanya di atas, kayak di atas gitu, ketarik atas. Oke, selanjutnya setelah ini kita ingin memberikan warna lagi, memberikan warna yang sesuai. Kita colornya tidak sesuai. Sebentar, kita cari dulu warna pintunya. Oke, tidak. Oke, warna seperti ini. Yang di bawahnya, kemudian kita tutup dulu. Oke, saya di sini ingin membuat apa teman-teman? Saya ingin membuat kacanya. Oke, sini saya membuat kaca. Saya ingin membuat lemari saya itu ada kacanya teman-teman. Jadi kaca saya pakai rectangle kan. Setelah saya bikin di lemari sebelah kiri ini. Sebentar, saya offsetkan. Enggak, saya menggunakan, saya masuk dulu ke dalam komponen, baru saya pakai rectangle. Nih, saya offsetkan saja ya teman-teman. Saya kalau rectangle nanti nggak sesuai, jadi saya offsetkan saja
sesuai ke tengahnya. Baru setelah saya offset kan, saya menggunakan rectangle untuk menyesuaikan, untuk membuat kaca cerminnya. Kemudian ini saya geser dulu, saya kasih warna biar warnanya sesuai dengan warna kaca. Ini saya buat warna ini. Oke, kurang sebentar. Oke. Ya. Selanjutnya saya geser lagi dia ke arah pintunya, pintu yang saya buat tadi ya. Sebentar. Setelah itu oke. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi di di lemari sebelah kiri, di pintu lemari sebelah kiri itu ada cerminnya gitu. Nah, cuman di sini warnanya kayak tidak sesuai ya teman-teman. Saya ingin mau mengganti terlebih dahulu warna alasnya ini. Sebentar, tidak cocok, kita ganti terlebih dahulu. Oke, mungkin warnanya seperti ini saja ya, biar sesuai abu-abunya. Oke, nah jadinya akan seperti ini teman-teman. Di sini lemari dengan ada 4 rak, terus di sini juga ada 2 laci, modelannya berbeda. Oke, laci di atas kita model tarik gitu, sedangkan yang bawah kita model tarik ke depan gitu. Baiklah. Oke, seperti ini bisa dilihat sini. Selanjutnya saya ingin buka dulu pintunya ya, biar lebih kelihatan. Oke, kita buka. Oke, sebentar. Oh, nih apa namanya, saya lupa memberikan ininya warna untuk gagangnya. Sebentar, gagangnya belum berwarna. Oke, kita berikan warna untuk gagangnya, kita abu-abu saja ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, warna gagang di laci atas. Oke, selanjutnya warna gagang di laci bawah. Oke. Nah, oke teman-teman, seperti ini. Kemudian saya ingin membuka pintunya. Oke, nanti ketika dibuka seperti ini pintunya. Nah, seperti ini lacinya juga. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Nih. Oke, baiklah. Sebentar. Nah, ini tampak depan, samping, belakang, samping kiri. Oke, seperti ini penampakan yang saya buat begitu. Terima kasih. Terima kasih sudah melihat, sudah menonton tutorial dari saya. Untuk rumusnya itu kalau kita bikin pintunya ke depan, karena ini saya screen record dari komputer saya, jadi tidak tertera untuk rumusnya ketika saya membuat rumus dan komponen. Cuman untuk kalau teman-teman mau membuat rumus pintu agar bisa terbuka dia ke depan belakang, dia menggunakan animate, yang mana animate rod Z, sedangkan untuk laci atas itu rod Y. Begitu juga dengan laci yang bawah begitu. Mungkin begini saja tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.